Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Ramadiana Ikhwaning Tiari SPD SHMH, kami dari kelompok 1 izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Ani Masrifah dengan NPM 24160001. Saya April Masafira dengan NPM 24160002. Saya Mere Syarani dengan NPM 24160003. Kami akan membahas materi Pancasila. Saya akan menjelaskan materi pertama, yaitu tentang landasan pendidikan Pancasila dan tujuan pendidikan Pancasila. Apa saja sih landasan pendidikan Pancasila? Yaitu landasan filosofis, kultural, landasan historis, dan landasan yuridis. Landasan filosofis Pancasila, perspektif sejarah perjuangan bangsa. Landasan filosofis merupakan filsafat Pancasila. Landasan historis merupakan landasan yang terkait dalam perjuangan masyarakat Indonesia untuk dapat memerdekakan dan membebaskan diri dari penjajah. Landasan kultural merupakan pengembangan pendidikan Pancasila yang didasari pada nilai-nilai luhur bangsa. Nilai luhur tersebut telah ada berabad-abad yang lalu. Landasan yuridis merupakan landasan yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan. Contoh dalam landasan yuridis adalah UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Pasal 31 Ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Dan materi selanjutnya yaitu tujuan pendidikan Pancasila. Tujuan pendidikan Pancasila merupakan salah satu mata kuliah wajib yang selalu ada di universitas. Ketentuan ini berdasarkan Pasal 35 Ayat 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Tujuan pendidikan Pancasila dapat membentuk warga negara yang baik dan paham akan hak dan kewajibannya sebagai warga negara, serta memiliki rasa cinta dan nasionalisme terhadap negara Indonesia. Tujuan pendidikan Pancasila secara umum diantaranya yaitu 1. Memiliki keimanan serta ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. 2. Memiliki sikap kemanusiaan yang adil dan juga beradab kepada orang lain. Ketiga, menciptakan persatuan bangsa dengan tidak bertindak anarkis. Dan tujuan pendidikan Pancasila di perguruan tinggi adalah untuk 1. Memperkuat Pancasila sebagai dasar falsafah negara dan ideologi negara. 2. Agar mahasiswa dapat mengembangkan karakter manusia Pancasila dalam pemikiran, sikap, dan tindakan. 3. Memberikan pemahaman dan penghayatan atas jiwa dan nilai-nilai dasar Pancasila. Saya akan melanjutkan materi pembahasan Pancasila secara ilmiah. Pancasila termasuk filsafat Pancasila sebagai suatu kajian ilmiah secara syarat ilmiah sebagai dikemukakan oleh Insinyur Pujo Wijatno dalam bukunya Tahu dan Pengetahuan. Ada 4 syarat ilmiah sebagai berikut. Yang pertama ada objek. Syarat ilmiah adalah bahwa semua ilmu pengetahuan adalah itu harus memiliki objek. Dalam filsafat ilmu pengetahuan dibedakan atas 2 macam, yaitu objek forma dan objek material. Objek forma sendiri adalah suatu sudut pandang tertentu dalam pembahasan Pancasila, sedangkan objek material adalah suatu objek yang merupakan sasaran pembahasan dan pengkajian Pancasila. Yang kedua, bermetode. Bermetode itu sendiri adalah seperangkat cara untuk sistem pendekatan dalam rangka pembahasan Pancasila untuk mendapatkan suatu kebenaran yang bersifat objektif. Yang ketiga, bersistem. Pancasila secara ilmiah dengan sendirinya sebagai objek pembahasan ilmiah senantiasa bersifat koheren tanpa adanya suatu pertentangan di dalamnya. Pancasila itu sendiri adalah merupakan suatu kesatuan yang sistematik. Yang keempat, bersifat universal. Pengetahuan ilmiah harus bersifat universal, artinya kebenarannya tidak terbatas oleh waktu, ruang, keadaan, situasi, kondisi, maupun jumlah tertentu. Tingkatan pengetahuan ilmiah untuk mengetahui lingkup kajian Pancasila serta kompetensi pengetahuan dalam pembahasan Pancasila secara ilmiah, maka perlu diketahui tingkatan pengetahuan ilmiah sebagaimana halnya pada pengkajian pengetahuan lainnya. Tingkatan pengetahuan ilmiah tersebut sangat ditentukan oleh macam-macam pertanyaan ilmiah sebagai berikut. Yang pertama, pengetahuan deskriptif.
yaitu suatu jenis pengetahuan yang memberikan suatu keterangan penjelasan secara objektif tanpa adanya unsur subjektivitas. Yang kedua, pengetahuan kausal, yaitu suatu pengetahuan yang memberikan jawaban tentang sebab dan akibat. Yang ketiga adalah pengetahuan normatif. Pengetahuan normatif senantiasa berkaitan dengan suatu ukuran parameter serta norma-norma. Yang keempat, pengetahuan esensial adalah tingkatan pengetahuan menjawab sesuatu pertanyaan yang terdalam, yaitu suatu pertanyaan tentang hakikat segala sesuatu yang dikaji dalam bidang ilmu filsafat. Di sini saya akan membahas tentang pengertian Pancasila menurut para ahli. Yang pertama, menurut Insinyur Soekarno, Pancasila merupakan filsafat kehidupan bangsa Indonesia. Pancasila memiliki beberapa prinsip, yakni kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, keadilan dan kemanusiaan yang beradab, persatuan Indonesia, kedaulatan rakyat yang dipandu oleh kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Menurut Muhammad Yamin, Pancasila berasal dari istilah panca yang mengacu pada angka 5 dan sila yang merujuk pada prinsip, fondasi atau peraturan perilaku yang penting dan positif. Pancasila adalah kombinasi dari 5 prinsip dasar yang mengandung pedoman atau aturan tentang perilaku. Menurut Ali Sastroamidjojo, Pancasila merupakan pijakan dan sumber hukum yang paling utama di Indonesia. Menurut Notonegoro, Pancasila merupakan fondasi filsafat dan ideologi negara yang berfungsi sebagai benteng pertahanan bagi kedaulatan bangsa dan negara Indonesia. Menurut Dr. Rajiman Widyodiningrat, Pancasila sebagai sebuah ideologi yang mencerminkan jati diri dan karakteristik bangsa Indonesia yang melibatkan keragaman dan prinsip keadilan. Menurut Ruslan Abdul Ghani, Pancasila merupakan interpretasi sebagai filosofi negara yang terwujud sebagai ideologi bersama yang bertujuan memajukan kesejahteraan rakyat dan seluruh bangsa Indonesia. Menurut Profesor Dr. Nurkolis Majid, Pancasila menjadi fondasi dalam mewujudkan demokrasi di Indonesia. Jadi kesimpulan dari materi yang telah kami sampaikan adalah Pancasila adalah dasar negara Indonesia yang sudah sepatutnya menjadi dasar kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh masyarakat Indonesia. Nilai-nilai Pancasila merupakan cakupan dari nilai, norma, dan moral yang seharusnya mampu diamalkan oleh seluruh masyarakat Indonesia, sebab apabila bangsa Indonesia mampu mengamalkan nilai-nilai tersebut, maka degradasi moral dan kebiadaban masyarakat dapat diminimalisir secara tidak langsung, juga dapat mengurangi kriminalitas di Indonesia, meningkatkan keamanan dan kesejahteraan bangsa Indonesia. Sekian pembahasan materi dari kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.